Peristiwa ini murni kecelakaan, Di. Polisi sudah cek TKP tadi. Doni yang baru saja tiba di rumah sakit karena harus mengurus proses penyelidikan soal kecelakaan ini di kantor polisi berusaha menerangkan kembali tragedi kecelakaan yang dialami Keira dan Dara. Dara pun sudah dimintai keterangan sebagai saksi, dan beberapa orang yang melihat kejadian nahas itu pun sudah memberikan keterangan mereka. Hanya Keira saja yang belum bisa memberikan keterangan apapun karena belum siuman. Syukurlah, Don. Ujarku singkat karena pikiranku masih kacau balau memikirkan calon bayiku yang sudah tidak ada dan istriku yang belum juga sadar. Lalu bagaimana keadaan Keira? Keira belum siuman, Don. Dia masih terbaring tak sadarkan diri. Ujarku sambil terus berjalan bersama Doni di koridor rumah sakit menuju ruangan tempat Keira dirawat. Sekitar 1 jam yang lalu, Keira memang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Kepalanya dibebat perban, kedua kakinya harus dipasangi gips karena mengalami patah tulang. Di wajahnya tertoreh beberapa goresan akibat terkena pecahan kaca mobil yang menghantam kepalanya. Gue turut prihatin ya, apalagi kalian harus kehilangan calon bayi kalian. Doni berusaha menegarkanku yang gagal menjadi calon ayah. Makasih ya, Don. Lo harus tegar di depan Keira, Di. Kalau lo tegar, itu akan membuat Keira kuat juga. Iya, Don. Thanks ya. Dara tadi masih di dalam ya? Gue mau antar dia pulang dulu. Iya, Dara masih di dalam menemani Keira karena papa dan mama sedang mengantar orang tua Dara ke lobi. Barusan mereka kesini jenguk Keira. Kami berdua pun langsung menuju ruang perawatan Keira. Meskipun sudah beberapa kali aku keluar masuk dari ruangan ini, namun rasanya tetap saja sama. Pahit dan sedihnya perasaanku ini ketika harus melihat wanitaku terbaring tak sadarkan diri dengan berbagai macam alat medis yang mendampinginya. Sakit. Rasanya sangat sakit dan pedih melihat penderitaannya yang harus menanggung luka parah seperti ini. Dara, hei. Bangun, Ra. Ku coba membangunkan Dara yang tertidur sambil memegangi tangan Keira. Dara kelihatan begitu lelah. Sudah seharusnya dia pulang bersama Doni untuk beristirahat. Sorry Kak, aku ketiduran. Dara terkesiap dan langsung berdiri setelah melihat kedatanganku dan Doni. Ra, ayo kita pulang. Kamu harus beristirahat. Luka di kepalamu lumayan parah. Ada 7 jahitan di sana. Tapi aku masih mau di sini. Ra, mending kamu pulang deh sama Doni. Biar kakak aja yang jagain Keira. Ya udah, besok aku kesini lagi. Kalau Keira udah siuman kabarin aku ya, Kak. Iya, Ra, nanti kakak kabarin. Gue pamit ya, Di. Baik, Don, hati-hati di jalan. Akhirnya mereka berdua pulang, meninggalkanku dan Keira. Hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun segera menutup pintu ruangan tempat Keira dirawat. Mama dan papa juga sudah kuminta pulang untuk beristirahat. Aku tidak ingin mereka jatuh sakit. Biar aku yang menjaga istriku, karena ini sudah menjadi tugas pentingku saat ini. Aku pun segera duduk di kursi tepat di samping Keira berbaring. Ku tatap lekat-lekat wajahnya yang tergores-gores. Batinku terasa perih melihat keadaannya. Istriku benar-benar terluka parah. Kuraih tangannya ke dalam genggamanku supaya dia bisa merasakan hangatnya kasihku yang sedang merindukannya. Ingin dirinya segera siuman. Ayo bangun, Kei. Aku sudah di sampingmu. Ujarku lembut sambil menarik tangannya yang diinfus untuk kucium dengan hati-hati. Aku tak menyangka kalau perkara ini akan berakhir tragis. Sangat lama aku mencium punggung tangannya, mencoba meresapi rasa perihku karena tak sanggup melihatnya menderita seperti ini. Keira, ayo bangun. Aku mohon, Kei. Ucapku dengan nada memohon kepada wanitaku ini. Ku coba menjatuhkan setitik air mata yang bening ke punggung tangannya yang sedang kugenggam ini, agar dia tahu kalau suaminya ini ingin segera mendengar suaranya yang bening itu. Dan benar saja, selang beberapa detik,
Mata Keira perlahan terbuka. Dia tampak masih setengah sadar. Aku gelisah menanti reaksi yang akan ditunjukkan Keira ketika melihatku berada di sampingnya. Karena belakangan ini, Keira memang mencoba menghindariku. "Kei, kamu sudah sadar?" Tanyaku pelan. Suaraku terdengar serak. "Kei, kamu lihat aku kan?" Tanyaku lagi saat sama sekali tak ada reaksi darinya. Ku coba mempererat genggaman tanganku. Tiba-tiba matanya memerah dan berkaca-kaca. Dia terisak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kei, maafkan aku. Maafkan segala kesalahanku. Maaf kalau aku gak bisa menjagamu dan anak kita." "Aku sudah tahu." Keira tiba-tiba bersuara. Dia segera menarik tangannya dari genggamanku, kemudian membuang muka. "Pergi kamu dari sini. Aku gak butuh kehadiranmu." Bentakan Keira terdengar lemah, tapi ucapannya benar-benar membuatku patah hati. Ternyata dia belum juga bisa menerima diriku. "Sudah gak ada apapun lagi yang mengikat kita, Kak. Jadi kamu pergi saja. Cari kebahagiaan kamu sendiri." "Enggak, Kei. Aku akan terus di sini. Aku gak akan pernah meninggalkanmu lagi." "Pergi, Kak. Pergi." Keira tiba-tiba meringis kesakitan. Dia memegang kepalanya. Setelah menekan bel panggilan darurat untuk suster, aku pun mengiyakan permintaan Keira. "Baiklah, aku akan menunggumu di luar," ujarku pasrah saat Keira sudah benar-benar mengusirku. "Bagaimana keadaan Keira, Ma? Aku ingin sekali menemuinya." Tanyaku khawatir kepada Mama yang baru saja keluar dari ruangan tempat Keira dirawat. Entah sudah berapa lama aku menghabiskan waktu untuk mondar-mandir di depan pintu kamar rumah sakit. Sejak menjelang subuh tadi, mataku sama sekali tak bisa kupejamkan sejak tadi malam. Aku hanya bisa menunggu istriku di kursi tunggu tanpa bisa melihat keadaannya. Dan rasa khawatir pun menderaku setiap saat. Meskipun sesekali aku bisa mengintip Keira yang sedang terbaring lemah dari balik kaca jendela ruangan tempat dia dirawat. "Kondisi Keira masih lemah, tapi sudah ada kemajuan," jawab Mama dengan wajah yang begitu lelah. Aku tahu kalau semalaman Mama tidak tidur karena harus menjaga Keira bersama Papa di dalam. Niatku yang awalnya membiarkan Papa dan Mama beristirahat di rumah harus dibatalkan karena Keira sama sekali tidak mau ditemani olehku. Alhasil, aku harus menelpon Mama dan Papa agar kembali ke rumah sakit. "Mudah-mudahan Keira baik-baik saja, Ma." "Iya, mudah-mudahan aja begitu. Kamu pulang aja dulu. Tante kamu pasti sangat khawatir karena semalam kamu gak pulang." "Nanti saja, Ma. Aku masih ingin di sini menunggu Keira." "Dinan, kamu harus pulang." "Tapi, Ma, aku ingin melihat Keira dari dekat. Please, Ma." Aku memohon kepada Mama, berharap Mama mengiyakan permintaanku. Dan tanpa banyak bicara lagi, Mama pun mengangguk. Aku pun mengikuti Mama memasuki ruang perawatan. Ada Papa yang sedang tertidur di sofa. Dan di sudut ruangan ada Keira yang sedang melahap sarapannya. "Kei," sapaku kaku ketika mata kami bertemu. Keira berhenti menyuap makanannya. Dia langsung kembali berbaring dan membelakangiku. Rasanya begitu sakit diperlakukan Keira seperti ini. Dan aku baru merasakan sakit seperti ini setelah Keira terlebih dahulu merasakannya. Ya, apa yang dulu kulakukan kepada Keira, saat ini dilakukan Keira kepadaku. Dia seakan menjauhiku, meninggalkanku tanpa sudi melihatku lagi. "Keira, Dinan sudah menungguimu sejak tadi malam. Kenapa kamu seperti ini, Nak?" Mama angkat bicara, mencoba meluluhkan hati Keira. "Kami udah gak ada urusan apa-apa lagi, Ma. Jadi untuk apa kami bertemu?" Suara Keira terdengar serak. Apa dia menangis? Tanpa buang waktu lagi, aku segera melangkah ke tempat Keira berbaring. Aku tidak mau seperti ini terus-terusan, karena aku sudah tak tahan lagi dengan sikap Keira yang tak memedulikanku.
Kay, aku mohon, maafkan aku. Kita baru saja kehilangan calon bayi kita. Jadi jangan tambah lagi rasa sakitku ini dengan sikapmu yang seperti ini. Ayolah Kay, aku mohon. Ku coba untuk berbicara baik-baik kepadanya meskipun dia masih tetap membelakangiku. Apa? Rasa sakitmu? Kamu egois banget ya kak. Cuma mementingkan perasaanmu sendiri. Aku juga kehilangan calon bayiku. Bukan hanya kamu. Dan kamu tahu, rasa sakitku melebihi rasa sakitmu. Bagaimana tidak? Berbulan-bulan aku mencoba untuk bertahan hidup bersamamu. Kamu tak mengacuhkanku, mengabaikanku, menyakitiku, membuatku sedih. Itu semua gak sebanding dengan apa yang kulakukan saat ini. Kamu egois, Kak. Dek. Keira menyeburku dengan segala hal yang dia rasakan saat ini. Dia berbalik dan bangkit dari pembaringannya, lalu menunjukku dengan geram. Baru kali ini dia bersikap frontal kepadaku. Kay, kamu... Sudah, cukup. Sekarang silakan kamu pergi. Dan jangan pernah temui aku lagi. Bentak Keira untuk yang kesekian kalinya. Air matanya mulai turun dengan deras. Matanya memerah. Secara otomatis, kakiku pun melangkah mundur. Rasanya badanku menggigil mendengar rentetan kalimat Keira barusan. Tapi itu semua memang benar adanya. Rasa sakit yang dirasakannya takkan pernah sebanding dengan rasa sakit yang kurasakan saat ini. Maafkan aku, Kay. Maaf karena telah banyak melukai hatimu.